Oke, selamat siang. Kita jalan siang, bukan jalan pagi. Kalau kemarin aku membahas tentang pandanganku terhadap pria yang memutuskan untuk tidak menikah, kali ini aku akan membahas bagaimana cara untuk menjadi bujangan yang terhormat. Bujangan yang memiliki tanggung jawab yang sama besarnya dengan seorang pria yang berkeluarga. Nah, kemarin kan aku membedakan ya antara pria yang memang mau membujang karena kebebasan atau tidak mau memikul tanggung jawab, dengan seorang pria yang kayak memutuskan untuk membujang karena ada sebuah misi atau tujuan besar. Yang aku sebut kemarin kayak nyeplos aja, namanya bujangan terhormat. Nah, pada intinya menjadi seorang pria itu kita itu memang secara fitrah kita menjadi seorang provider. Nah, keluarga itu memberikan sebuah wadah bagi seorang pria untuk menjadi seorang provider. Tapi kalau pria tidak menikah, kita kehilangan wadah itu. Tapi bukan berarti juga kita tidak bisa menjadi provider. Kita bisa tetap menjadi pria yang sepenuhnya memenuhi kayak fitrah kita tanpa memiliki sebuah keluarga gitu. Tanpa memiliki sebuah keluarga. Dan makanya kemarin aku mengatakan bujangan terhormat tadi ya. Kemarin aku mengatakan contoh kayak pria-pria yang tidak menikah seperti Rocky Gerung, Nikola Tesla, kemudian Isaac Newton. Itu ada seorang penemu yang luar biasa. Rocky Gerung bukan penemu sih, tapi kayak ya kita tahu lah Rocky Gerung lah, urawiri di sosial media. Mungkin kamu berpikir bahwa wah, aku tidak pengen seperti mereka gitu loh, tapi aku juga tidak mau menikah. Memang nggak harus seperti mereka gitu loh. Yang penting tuh kita kalau misalnya tidak menikah, sekali lagi aku mengatakan aspek kebermanfaatan dari seorang pria itu harus ada gitu, sekecil apapun bagi sebuah komunitas. Oke. Anyway, kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu sebelum aku membahas panjang lebar tentang bagaimana menjadi bujangan yang terhormat. Nah, sekarang itu ritual kami nanti pukul 11.19 siang 24 Februari 2026. Selamat hari Selasa, dan mari kita eksplor tempat baru lagi. Kamu mungkin belum pernah lihat tempat ini kan? Sama aku juga, ini baru pertama kali aku mencoba rute ini. Makanya ini tadi itu aku sempat bosen ya dengan rute yang biasanya. Terus tadi cari karena kebanyakan pilihan, malah jadinya nggak menentukan, malah jadinya kebeladang sampai jam segini. Lagi pula tadi juga kebetulan malah ada pekerjaan yang mengharuskan untuk dikerjain terlebih dahulu. Jadi kayak jam 9 sampai jam 10 aku tadi ngerjain dulu, dan ini baru jam 11 kita let's go untuk jalan siang, bukan jalan pagi. Gimana kabarmu? Apakah masih puasa? Jalan siang di tengah situasi, di tengah kondisi puasa, itu bukan sebuah alasan. Oke? Bentar, tali sepatu kelepas. Kamu aku taruh di sini dulu ya. Sepatu Yuzaku nih yang setiap hari ku gunakan, Yuza 19. Aku masukin di ini ya, di Shopee affiliate ya, biar kamu bisa, siapa tahu kamu juga lagi cari sepatu trail. Soalnya ini sepatu yang cukup awet banget nih. Cuman ya emang udah kayak gini. Tapi ini udah 3 tahun loh aku gunain terus. Udah sampai ke Gunung Sumbing ini. Oke. Kita lewat rute bekas tambang yang sekarang menjadi kayak gini. Wow. Dan di sekelilingnya ditanamin kacang oleh penduduk. Ini di kampung ini. Nah, apa maksud dari bujangan terhormat?
Bujangan terhormat itu adalah bagaimana seorang pria bujang itu masih tetap memenuhi fitrahnya menjadi provider tadi. Yang harus kamu ketahui, yang harus kamu pahami bahwa memang menikah tidak menikah itu pilihan ya. Tapi kita kalau misalnya kita tidak menikah, kita harus memiliki sebuah tujuan yang jelas gitu loh. Tidak hanya memutuskan tidak menikah atau melajang hanya demi sebuah kebebasan. Menurutku itu kayak seorang pria kecil yang hanya bertambah tua. Oke? Menikah itu memang sulit. Menikah itu sulit, sangat sulit. Aku sebagai seorang pria yang belum menikah bisa mengatakan menikah itu sulit. Tapi menjadi pria yang melajang dan memiliki kebermanfaatan bagi sekitar itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit. Kecuali kalau misalnya kamu itu menjadi pria lajang yang semau kamu sendiri, bebas gitu loh. Kamu jadi pria lajang yang bangun jam 11 siang, kamu menjadi pria lajang yang tiap hari waktumu dihabisin untuk main game dan lain-lain. Itu mudah, tapi kalau menjadi seorang pria lajang yang memiliki kebermanfaatan yang kukatakan sebagai bujangan terhormat tadi, tidak ada yang akan mengontrol dirimu. Kadang ada hari-hari kita itu kayak males. Kadang hari-hari kita tidak disiplin. Kita menjadi kontrol diri kita sendiri. We became master of our online. Ya begitu intinya. Kita jadi pengendali diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya menikah itu kan ada istri yang kayak mengontrol diri kita. Kalau misalnya kita tidak disiplin atau anak kita, bahkan kalau tidak mengatakan secara lisan, kita melihat anak istri kita jadi mau tidak mau ada hasrat untuk jangan malas-malasan. Waktu tumpang. Tapi kalau misalnya pria lajang itu nggak bisa. Kita harus menentukan diri kita harus disiplin sendiri. Makanya aku mengatakan menjadi pria lajang yang bertanggung jawab, yang terhormat tadi itu jauh lebih sulit. Nah, bagaimana cara untuk menjadi bujangan terhormat? Aku adalah seorang bujangan pria, dan di usiaku yang 30-an ini memang aku sendiri belum menjadi bujangan terhormat. Kita belajar bareng-bareng. Meskipun aku tidak punya keinginan untuk melajang seumur hidup ya. Aku pengen menikah karena menurutku menikah itu adalah sebuah rite of passage atau sebuah wadah untuk bagaimana seorang pria itu bisa lebih dewasa. Karena aku merasa aku pun juga masih sangat jauh dari kata dewasa. Tapi kembali lagi itu pilihan. Kamu bisa lajang nggak masalah, seumur hidup nggak masalah. Yang penting tadi punya sisi tanggung jawab dan sisi kebermanfaatan. Nah, gimana cara jadi pria bujang yang terhormat, bujang terhormat tadi? Nah, ini berdasarkan apa yang udah aku pelajari dan renungkan ya. Yang pertama adalah stop menjadi konsumen, mulailah jadi produser atau produsen lah. Stop cuman kayak consume, cobalah untuk bikin sesuatu. Aku akan berikan langsung real case-nya gini. Contohnya lah yang sederhana. Wow, aku masih amazed dengan tempat ini. Blue Lagoon, gak deng, ini Green Lagoon. Emang bahaya sih longsoran itu. Maksud dari kita kembali lagi ya. Maksud dari menjadi produsen adalah kalau misalnya kamu adalah seorang karyawan 9 to 5 ya. Oke? 9 to 5. Jam 5 kamu pulang, mungkin sampai rumah jam 6. Kalau kamu punya keluarga, tentu waktu kamu itu untuk keluarga kamu, untuk anak kamu, untuk istri kamu. Oke? Tapi kalau pria single itu tidak punya keluarga dan mereka punya waktu yang lebih luang gitu loh. Problemnya, kalau kamu melajang
terus menggunakan waktumu itu untuk setelah pulang kerja, kamu main game, kamu party, kamu pesta, itu kamu adalah seorang consumer. Kamu ya tadi itu jadi bujangan yang biasa saja, bukan bujangan yang terhormat. Tapi kalau kamu pulang kerja, kamu menggunakan waktu kamu yang digunakan, yang kalau misalnya kamu menikah digunakan untuk keluarga kamu. Itu kan kalau single kan kamu punya waktu luang ya. Kamu gunakan untuk membuat sesuatu. Mungkin kamu bikin artikel, mungkin kamu bikin video, mungkin kamu, intinya kamu berpartisipasi lebih untuk masyarakat loh. Atau sesimpel gini lah, kalau kamu punya keahlian, awas bahaya di sini angker. Ya kelihatan dalam sih. Kalau kamu punya keahlian teknis kayak misalnya kamu bisa perkayuan ya, kamu bisa bikin meja, kamu bisa bikin kursi. Selepas kamu kerja, kamu bikin kursi, kamu bikin meja, kemudian kursinya itu disumbangkan untuk kayak misal di kampung kayak di tempat RT, di tempat posyandu, terus apalah pokoknya kamu berpartisipasi. Gunakan waktu itu untuk berpartisipasi. Tidak hanya jadi konsumen doang. Nah, kalau misalnya kamu itu menggunakan waktu kerjamu tadi, waktu selepas kerjamu tadi hanya untuk main game, hanya untuk Netflix, ya menurutku tadi yang aku bilang, kamu hanya menjadi seorang anak-anak atau pria kecil yang hanya bertambah tua. Karena memang ya sejatinya seorang pria itu memang harus jadi provide something. Itu yang pertama. Beralih menjadi produsen dibandingkan konsumen. Jangan hanya jadi konsumen terus-menerus dulu. Yang kedua adalah mungkin kamu tidak akan bisa menjadi ayah gitu ya. Kamu memutuskan untuk tidak memiliki anak, ya pokoknya tidak menikah lah gitu. Tapi cobalah atau berusahalah untuk jadi cool uncle atau paman yang bisa diandalkan oleh ponakan-ponakanmu, atau ya nggak usah ponakan lah, oleh tetangga-tetanggamu. Karena gini, pria yang sudah menikah itu biasanya waktunya udah dihabiskan untuk keluarganya, oke? Waktunya habis. Tapi kalau kita adalah pria yang lajang, kita pria yang masih punya banyak waktu, kita gunakan waktu itu untuk membimbing ponakan-ponakan, untuk jadi mentor ponakan-ponakan kita gitu loh. Jadi reliable uncle lah, jadi paman yang bisa diandalkan, om yang bisa diandalkan. Karena percuma kalau misalnya kamu lajang tapi kamu nggak jadi paman yang bisa diandalkan atau om yang bisa diandalkan. Ya menurutku sama aja gitu loh. Oke? Dan itu tidak serta-merta soal finansial ya. Mungkin bisa kamu itu membantu dalam urusan ya tadi, jadi mentor. Terus katakanlah kalau misalnya orang tua si anak tadi bekerja terus gak ada yang jemput, sesimpel kayak gitulah, itu kamu punya waktu untuk jemput ponakan kamu. Nah itu kan tanggung jawab ya, itu sebuah bentuk tanggung jawab juga. Fokuskan pada menjadi om yang bisa diandalkan kalau kamu memutuskan untuk tidak menjadi seorang ayah. Wow. Bahkan di masyarakat pun itu kamu akan, oh ini mentok coy, cuman sampai sini ya, oke lah. Wow. Di masyarakat pun kamu akan bisa diandalkan gitu loh. Jadi jangan hanya jadi bujangan yang cuman
berfokus pada dirinya sendiri. Nah, pria yang tidak menikah itu kadang terjebak pada hal tersebut loh. Kadang kita tuh terlalu fokus pada diri kita sendiri jadinya, nggak peduli dengan masyarakat sekitar, nggak peduli dengan anggota keluarga yang lain. Nah, itu problem dari pria yang tidak menikah. Apa sih istilahnya itu? Pokoknya terlalu fokus pada waktunya tuh diserap menjadi fokus pada dirinya. Oke? Tadi yang kedua jadi paman yang bisa diandalkan. Nah, case-nya mungkin kalau sekarang aku mungkin memang ya masih jauh dari paman yang bisa diandalkan, om yang bisa diandalkan ya. Tapi ya at least kalau misalnya ponakanku tuh meminta bantuan padaku, sesimpel kayak ngajak main, ngajak dijemput atau apa gitu, itu aku usahakan aku bisa melakukannya, aku bisa provide hal tersebut. Itu yang masih on progress juga. Nah, selanjutnya adalah menjadi mandiri. Yang aku bilang tadi, kalau misalnya kita menikah, kita berkeluarga, kita ada yang mengontrol itu. Kita tuh gini lah, kita punya anak dan istri, jadi kita tuh tahu bersikap tuh gimana gitu. Kita tahu bersikap tuh gimana demi nama baik anak dan istri. Oke, tapi problemnya kalau pria single yang melajang itu kesannya jadi bebas, bodoh amat, aku mau males-malesan, aku mau nggak disiplin, ya itu jadinya yang bujangan yang biasa saja, bukan bujangan yang terhormat. Aku berikan sebuah analogi sederhana lah, gini lah. Misalnya kalau misalnya seorang kapten kapal itu kalau misalnya tiap kali mereka membawa penumpang, itu mereka akan berhati-hati dalam membawa kapal. Oke? Karena ada penumpangnya. Nah, penumpang ini penggambaran dari keluarga. Tapi kalau misalnya kapalnya itu kosong, apakah si kapten itu akan santai-santai bawa kapalnya atau bahkan tidur? Enggak mungkin juga kan, itu menyangkut keselamatan. Nah, aku pengen kamu itu kalau misalnya melajang, ya kamu jadi kapten yang seperti itu, yang selalu meskipun ada penumpang atau enggak, kamu tetap mandiri, kamu tetap disiplin dengan dirimu sendiri. Ini jauh lebih sulit dibandingkan pria yang menikah, karena kalau pria yang menikah ada yang kayak mengawasi loh. Kita itu kalau membujang, semua tergantung diri kita. Kita disiplin berdasarkan diri kita. Jadi kayak nggak ada pressure memang. Tapi itu justru yang lebih berat tuh. Oke, itu yang lebih berat. Nah, yang terakhir adalah menjadi bujangan yang bisa berkomunitas. Problem dari bujangan yang memutuskan untuk tidak menikah itu, yang mungkin kamu memang tidak mau menikah seumur hidup, adalah problemnya mungkin bukan sekarang, tapi ketika di hari tua besok, kesepian, tidak punya teman, tidak punya keluarga, itu problemnya itu. Ya mungkin kamu bisa mengatakan di panti jompo ya, tapi itu juga belum cukup. Menurutku, mulailah kamu sekarang itu kayak jadi proaktif di komunitas gitu. Ambil sesuatu yang pria menikah itu tidak bisa lakukan. Contoh kayak misalnya gini lah, teman-temanmu SMA atau mungkin kuliah gitu ya, mereka rata-rata udah menikah. Cuman kamu belum. Cuman kamu sendiri yang belum. Dan mereka pengen mengadakan reuni gitu. Nah, karena mereka sibuk, pria menikah itu mereka rata-rata sibuk ngurusin anaknya, udah capek energinya. Kamu sebagai pria yang lajang, itu kamu proaktif. Jadi orang yang mengorganisir acara reuni tersebut. Apalagi ini misal kayak di tengah puasa gini ya, buka bersama. Itu kamu jadi proaktif. Ini membuat sebuah lagi-lagi kebermanfaatan. Mungkin kamu tidak menikah, tapi kayak wah, kalau misalnya nggak ada dirimu, reuni ini nggak akan terjadi tuh.
Nah, itu di komunitas ya, mungkin di RT juga. Mungkin kalau misalnya bapak-bapak RT itu mereka sibuk dengan keluarganya, kamu aktif tuh loh. Kamu jadi orang yang aktif. Jadi kayak ketika kamu tua, orang itu mengingat jasamu, orang itu mengingat dirimu. Itu yang akan membuat dirimu tuh tidak akan kesepian di hari tua nanti. Orang akan ingat dengan dirimu. Oke? Mungkin karena ini udah sampai di pinggir jalan ya. Jalan pagi kali ini cukup sekian. Jalan pagi, jalan siang ini. Jalan siang kali ini cukup sekian. Semoga apa yang kusampaikan ketika cara menjadi pria bujang terhormat ini bisa membuka mata dirimu yang memutuskan untuk melajang, dan kita belajar bersama-sama. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa dari Oke.